Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama gue Rizky. Di video kali ini ada yang baru di channel gue nih guys. Jadi gue udah lama banget guys pengen cobain pelihara ikan hias air laut ya guys. Itu udah dari tahun 2014an ya. Gue udah mulai cari tahu tentang air laut, cuman emang belum sempet aja karena nggak banyak toko ikan hias atau ya pokoknya toko ikan hias di Bogor ya yang gue tahu jual biota laut gitu. Nah kebetulan sekarang ini gue lihat perkembangan penghobi ikan hias air laut itu lumayan pesat ya. Jadi semakin banyak dan informasi mengenai seller atau toko akuarium toko ya kebutuhan ikan hias air laut ini, biota laut ini semakin gampang didapat gitu. Jadi gue memutuskan untuk sekarang udah saatnya gue praktek. Kalau kemarin dulu gue hanya sekedar teori, nonton YouTube dan segala macem, mungkin sekarang waktu yang pas untuk gue praktekin itu semua. Oke, jadi gue memulai akuarium air laut gue dengan akuarium kaca ini, akuarium kaca bending. Ini ukurannya 40 cm kali 30 kali 25 kali tingginya 30. Ini gue beli second guys. Oh ya, sebelumnya gue akan jelasin nih peralatan apa aja yang gue beli di awal mula setup ya. Yang pertama akuarium. Akuarium ini merek Krisen, kaca bending. Tebal kacanya 3 mili, ukuran 40 cm kali 25 apa 26 gitu, tingginya 30 cm. Oke. Harganya ini gue beli second, harganya itu di 150.000. Nanti rinciannya akan gue taruh ya guys di sini. Yang kedua lampu. Lampu ini sebenarnya gue pakai yang ada aja ya. Karena lampu gue ini spektrumnya tuh lebih dominan putih biru dan bisa disetting juga full biru, makanya kayaknya cocok buat air laut. Jadi gue pakai yang ada aja. Ini lampu merek Hikari, cuma gue lupa harganya berapa, nanti gue cantumin juga. Itu kedua. Ketiga, kita mulai masuk ke dekorasi dalamnya ya. Nah untuk di akuarium air laut biasanya dekorasi awalnya itu pondasinya itu pakai dead rock atau live rock. Nah yang di sini gue pakai itu dead rock ya, atau karang mati, batu-batuan mati di laut gitu. Ini gue beli 50.000 guys. Ini ukurannya sekitar 30 cm. Sengaja gue bikin nggak terlalu lebar karena nantinya kan kalaupun gue juga masih belum tahu sih sebenarnya kedepannya gue akan pelihara biota apa aja ya. Cuman emang sebenarnya dari awal tujuan gue main air laut itu cuman pengen pelihara ikan Nemo. Udah itu aja sih sebenarnya gue. Syukur-syukur kalau emang gue bisa pelihara koral ya akan gue coba pelihara koral. Gitu guys. Nah jadi untuk kedepannya kalau gue bakal pelihara koral dengan scape kayak gini tuh gampang gitu buat naruhnya. Jadi emang gue nggak mau terlalu penuh batu-batuannya tuh, jadi cukup segini aja. Ini batu yang ketiga berarti tadi ya, batu gue beli 50.000. Yang keempat itu ada pasir guys. Pasir sendiri gue pakai pasir Bali yang gampang banget ditemuin di toko-toko ikan hias guys. Dan butirannya tuh nggak terlalu halus, nggak terlalu kasar juga, jadi sedang lah.
Ini gue beli sekantongnya itu 10.000, cuman gue dapet harga tadi 4 kantong itu 35.000 guys. Gue nggak tahu sih isinya berapa, tapi kalau dilihat ini sebenarnya sih kalau buat nutupin alasnya aja itu cukup ya. Cuman untuk ketebalannya sih gue rasa agak kurang, cuman ya nggak apa-apa lah. Kemudian nih di sebelah kanan itu ada plastik gede banget ya, isinya air. Itu isinya air laut asli, jadi bisa disebut apa, NSW ya, natural salt water. Ini gue beli, kalau ini kebetulan gue beli di Bogor ya, di tempat gue beli batu ini juga. Itu dia jual per liter itu 1.000 guys. Jadi tank gue ini kan totalnya itu 23 liter. Nah gue beli itu gue lebihin 2 liter, jadi gue beli 25 liter itu 25.000. Terus sama biaya plastiknya sih berapa, 2.000, jadi totalnya 27.000 gitu guys. Nah jadi peralatan yang gue pakai di awal setup ini itu ya guys. Oh iya, sama satu lagi, karena gue belum, ini rencana kedepannya gue mau pakai hang on filter atau filter gantung gitu ya guys. Cuman emang gue belum beli, rencananya besok gue baru mau beli. Cuman gue karena gue nggak ada tempat buat nyimpan airnya ini, jadi kayaknya hari ini malam ini juga gue harus masukin airnya ke sini. Dan untuk sementara gue pakai filter ini aja nih guys, filter internal filter ya, ini bekas aquascape gue ya. Untuk sementara sih harusnya sih bisa ya kan, yang penting dia sirkulasinya aja lancar gitu kan. Ntar gue pakai ini dulu. Nah, nanti biayanya berapa gue lupa, ini dulu belinya berapa, nanti gue cantumin sini juga guys. Oh ya, satu lagi ada, gue beli bakteri starter, cuman gue lupa naruhnya, nanti harus dicari dulu. Itu gue beli di tempat batu ini sama beli air gitu. Itu gue beli, dia jual per ampul gitu, isinya kayak serbuk gitu, harganya 17.000. Gue lupa itu bakteri starternya apa ya namanya itu, karena gue emang pemula kan ya, jadi gue nggak begitu banyak tahu brand-brand atau jenis-jenis bakteri starter untuk air laut ini. Pokoknya ada satu ampul gitu, isinya ada beberapa butir, itu dipakai setiap 2 hari sekali, sampai seminggu pertama tuh 2 hari sekali lah. Nanti setelah itu baru 4 hari sekali, kemudian seminggu sekali gitu guys. Nanti gue cantumin juga harganya di sini. So jadi itu aja kebutuhan atau alat dan bahan yang gue siapin untuk setup pertama kali ini. Sekarang tahap pertama gue mau cuci dulu si pasirnya guys, karena ini pastinya kotor, jadi harus dicuci bersih dulu, termasuk si batunya ini. Nanti kalau udah gue akan rekam lagi guys. Oke guys, ini pasirnya udah gue cuci, batunya juga udah gue cuci. Sekarang kita masukin pasir ke akuariumnya guys. Dan ternyata pasir Bali ini lumayan kotor juga guys, jadi pastikan kalian cucinya tuh bersih ya guys.
Oke, udah siap. Sekarang kita masukin batunya guys. Oke guys, jadi ini dia hasil akhirnya guys. Sorry banget, kemarin itu ternyata ada video yang nggak kerekam, jadi ini gue lanjutin aja. Update yang terbaru ini udah kondisi akuarium yang udah gue running selama 10 hari guys. Dan untuk rinciannya nanti gue kasih lagi di sini yang terbaru. Ini ada beberapa update yang gue tambahin, seperti contohnya di sebelumnya kan gue bilang kalau gue pakai internal filter, tapi setelah dua hari kemudian habis pertama kali setting itu gue langsung beli ganti pakai hanging on filter gantung belakang, hang on back filter. Ini gue pakai yang merek Jebo, tipenya 508. Itu kalau beli harga barunya sekitar 200 ribuan. Kebetulan gue beli second harganya 150 ribu. Dan apalagi ya, mungkin itu aja sih update-nya. Dan seperti yang kalian lihat ya, ini airnya udah bening. Awal set, waktu pas pertama awal setting itu, setup itu nggak sebening ini guys, jadi masih berkabut gitu. Cuman sayangnya videonya hilang, jadi gua nggak bisa ngeliatin perbedaannya. Dan ini di hari ke-10 belum ada tanda-tanda perubahan yang signifikan ya guys, karena sejujurnya gue ternyata salah. Nggak tahu sih ini salah apa enggak ya, cuman setelah gue tanya-tanya di grup Facebook itu, jadi kan gue dari hari pertama sampai hari keberapa ya, udah seminggu lah gitu, gue running cycling ini nggak dinyalain lampunya guys, tapi tetap rutin setiap hari dikasih bakteri. Nah jadinya karena setahu gue pernah lihat di Facebook atau di YouTube juga ada yang ngebahas soal kalau cycling tuh lebih baik nggak usah dinyalain lampu, soalnya biar alganya atau lumut-lumutnya itu nggak begitu parah gitu. Dan cuma setelah 1 minggu terus gue posting di Facebook, ternyata banyak yang nyaranin kalau cycling tuh harus dinyalain lampunya, soalnya biar kelihatan ada perubahan atau ada ada aktivitas gitu di akuariumnya. Jadi kan kalau tumbuh alga itu ya sebagai indikator juga kalau di akuarium kita tuh ada aktivitas, itu bakterinya tuh bekerja gitu. Dan sebenarnya sih untuk memastikan airnya udah siap atau belum, itu yang lebih akuratnya ya tetap aja harus tes parameter air ya guys. Cuman kan balik lagi, gue ini kan newbie dan dengan keterbatasan gitu ya, jadi untuk beli test kit itu harganya lumayan mahal, dan gue juga belum gabung ke forum-forum yang memang mungkin ada yang menyediakan untuk tes parameter airnya gitu guys. So jadi ini dia penampakan ke hari ke-10 ya, 1 minggu pertama lah ya, dari awal setting sampai dengan sekarang kayak gini guys. Oke, mungkin itu aja video
pertama ini di bahasan tentang air laut ini gue namain Risky Reef. Jadi nanti akan ada part-part selanjutnya yang ngebahas soal akuarium air laut guys. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang suka ikan hias juga guys. Gua Rizky pamit.